Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih semangat? Semangat, Atau ada yang belum makan? Semangat, apalagi lihat Bu Risa. Lapar, Semangat. Bu. Semangat, Bu. Belum makan. Nanti jam istirahat segera ke kantin ya untuk makan. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Prabowo, ayo. Ya, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Nak Prabowo, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Guru cek dulu. Oh, alhamdulillah hadir semua ternyata ya, luar biasa. Oke, masih ingat tidak tentang teori atom ya? Pada materi unsur senyawa dan campuran di kelas 7. Masih ingat apa itu atom? Ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu atom? Atom itu benda yang nggak bisa dibagi lagi, ya. Iya, materi, satu materi Bu yang tidak bisa dibagi-bagi ya Bu. Ya, partikel yang kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Oke anak-anak, Ibu Guru punya video ini ya. Bu Guru share screen dulu. Oke, sudah terlihat anak-anak semua? Sudah. Oke, sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Iya, kira-kira peristiwa apa yang terjadi dari hasil video tadi itu? Listrik, Bu. Nah, apa yang menempel tadi setelah balon digosokkan ditaruh di kepala? Rambutnya kenapa itu? Rambutnya Bu, rambutnya Tarik, Bu. tarik ke Ya, atas. ya, rambutnya tertarik ya. Oke, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya listrik statis ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah mengamati video dan membaca literatur, kalian diharapkan dapat memberi contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian dapat ya mengamati contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian nanti Ibu akan ajak kalian melakukan percobaan virtual. Diharapkan dengan percobaan virtual ini kalian dapat menentukan jenis interaksi di antara dua muatan listrik dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada balon yang digosokkan pada kain wol dengan tepat. Dan tujuan berikutnya adalah kalian diharapkan bisa menyajikan hasil percobaan muatan listrik statis dengan benar dan mampu mempresentasikan hasil percobaan listrik statis. Oke anak-anak, Ibu Guru akan menyampaikan bahwa manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, kalian nantinya bisa tahu ya tentang gejala-gejala listrik statis dan kalian akan tahu dampaknya seperti apa sehingga nanti kalian bisa mengantisipasi atau dari bahaya listrik statis. Oke, anak-anak, Bu Guru punya sebuah video ya. Video ini mohon maaf kalau misalnya nanti suaranya tidak terlalu terdengar, tapi bisa disimak ya. Oke. Bisa dibaca ya.
Ya, anak-anak, apa yang kalian dapat cermati pada video tersebut? Ya, kira-kira apa itu? Peristiwa apa itu tadi yang kalian simak? Petir, Bu. Ya, Petir menyambar, Bu. Orang meninggal. Ada orang Iya. meninggal. Ya, orang meninggal. Orang meninggal diakibatkan karena apa itu, Ramadan? Mungkin terkena petir, Bu. Ya, terkena petir. Kira-kira dari peristiwa tersebut, bagaimana ya proses terjadinya petir? Kemudian apalagi yang kira-kira menjadi sebuah masalah pada video tadi? Ayo. Coba Revinda. Gimana, Bu, prosesnya bisa jadi petir itu? Terus Ya. kok dia kok menyambarnya kok di Gedung Putih aja? Yang lain nggak disambar, Bu, ya? Ya, nanti ya kita akan melakukan percobaan simulasi PET untuk bisa memahami dan kita akan mengkaitkannya nanti dengan konsep peristiwa petir ini. Oke, anak-anak, semua sudah punya HP ya? Sudah, Ibu. Ya. Ada, Bu. Ya, terima kasih sudah menampilkan HP-nya. Kemudian untuk pembagian kelompok ya, kelompok 1 itu ketuanya Rian, anggotanya ada Opi dan Riris. Kelompok 2 Revinda, ketuanya anggotanya Muyaroh dan Nur Asia. Yang ketiga itu ada ketuanya Nikmah, ya, anggotanya Prabowo dan Nurjana. Oke, anak-anak, semuanya karena sudah kalau saya- memegang HP, Kalau saya sebagai apa? Pak Ramadan, kamu sebagai pengamat, ya. Ya. Dan Ibu Ramaida sebagai pengamat. Oh iya, makasih, Bu. Nah, oke, silahkan duduk per kelompok ya. Tadi Kemudian sama siapa, Bu? Revinda anggotanya bersama Muyaroh dan Nur Asia. Oke. Oke ya, sudah duduk per kelompok ya. Sekarang Sudah. silahkan kalian membuka LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Ya, selanjutnya kalian lihat alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu yaitu cukup dengan HP dan aplikasi simulasi PET. Oke. Silahkan ya masuk ke link yang Ibu sudah cantumkan di LKPD. Oke, sekarang ini Ibu sudah masuk. Ini namanya aplikasi PET anak-anak. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu, Ya. ada gambarnya. Ya, ini namanya aplikasi simulasi PET. Jadi sebelum kita kerja ya, yang pertama ini lihat dulu nih. Kalau show all chairs itu berarti kita menampilkan semua gambar, dalam hal ini muatannya terlihat. Nah, kalau show no chairs itu semuanya hilang ya, tapi ketika Ibu nanti dekatkan seperti ini, lihat. Tidak ada terlihat muatan ya. Kalau yang seperti ini berarti terlihat hanya muatan yang digosokkan saja, seperti itu. Untuk percobaan kita kali ini kita memakai show all chairs ya. Nah, kemudian kita bisa mereset balon ya, caranya nanti dengan klik ini. Ya, akan kembali seperti semula, bisa menggunakan 2 balon, yaitu mengklik yang ini ya, yang gambarnya ada 2 balon. Kalau memilih 1 balon, boleh diklik dengan 1 balon. Lalu ini ada dinding. Nah, kita bisa menghilangkan atau menampilkan ya. Oke, coba Bu Guru klik dulu ya. Semuanya dicoba di HP masing-masing ya, per kelompok. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang coba kalian cermati pada langkah kerjanya ya di LKPD itu. Yang pertama, tadi kan kita sudah melalui tahap pertama, yaitu dengan kita masuk pada aplikasi simulasi PET. Yang kedua, kita gosokkan balon kuning ini ya dengan baju ini ya, baju bahan wol ini. Nah, tapi sebagian saja anak-anak. Ayo dicoba di HP-nya masing-masing ya. Ayo, kita tarik balonnya. Oke, lihat. Kita gosok-gosokkan seperti ini. Lihat apa yang terjadi. Nah, lihat apa yang terjadi ini. Oke, sekarang kita ya tarik ya balonnya, arahkan ke dinding. Nah, ini yang terjadi.
terjadi? Amati ya, sambil nanti dicatat dalam tabel LKPD tadi yang Ibu udah kasih. Oke, sekarang Ibu akan mau menggunakan balon yang hijau. Nah, ini balon hijau ya. Balon hijau tadi kita gosokkan lagi. Nah, sudah digosokkan. Nah, apa yang terjadi ketika Ibu dekatkan ke kain wol? Nah, setelah itu, kalau Ibu dekatkan ke dinding bagaimana? Oke, seperti ini. Bagaimana kalau Ibu dekatkan balon hijau dan balon kuning? Nah, coba diperhatikan interaksinya. Menolak. Nggak mau Mau nempel, nempel Bu. dia. Iya, nggak mau nempel ya. Beda ya dengan tadi Bisa, Bu. nih. Ke tembok bisa nempel enggak? Nempel. Bisa, Bu. Nempel. Kalau ke baju wol, Nempel. Nempel, bisa Bu. ya. Ya. Oke anak-anak, itu tadi percobaan yang kita lakukan. Kan tadi kalian sudah melakukan juga di HP kalian masing-masing secara perkelompok. Silahkan kalian mengisi LKPD kalian ya. Kemudian dikerjakan per kelompok, nanti Ibu bimbing. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya sama Ibu. Ibu nanti mulai jalan dari kelompok 1 dulu. Oke, silahkan Bu Guru kasih waktu ya, diskusi dulu. Bagaimana kelompok 1? Rian, kelompoknya Rian, ada kesulitan? Aku telinga pakai headsetnya loh. Rian, Opi, dan Riris. Iya Bu, sementara lagi mengerjakan ini Bu. Iya. Ada kesulitan tidak Rian, Opi, dan Riris? Sementara belum Ibu. Oke, Ibu beralih dulu ya di kelompok 2. Ada kelompoknya Revinda. Ayo kelompoknya Revinda, ada kesulitan? Bentar Bu, masih OTW percobaan pertama Bu. Oke, boleh ya dicoba-coba lagi. Nanti kalau ada kesulitan, kan ditanyakan. Kelompok 3, kelompoknya Prabowo, Nikmah, dan Nur Asia. Bagaimana hasil percobaannya? Ini tadi digosokkan nggak ke bajunya ini, Bu. Gosokkan kemana? Itu dinding. Buat mainan itu Bu sama Buat Prabowo mainan. itu. Aduh. Berarti tadi tidak melihat langkahnya ya yang di LKPD. Tadi Ibu bilang lihat langkahnya di LKPD, praktek di HP masing-masing sambil Ibu pandu. Lewat ini ya, Ibu punya. Nanti lain kali diperhatikan ya Prabowo dan kelompoknya. Saya memperhatikan Bu Prabowo yang enggak. Lapar dia Bu kayaknya Bu, dia mau istirahat. Kan yang lain sudah istirahat. Iya. Nanti ya jam istirahat silakan ke kantin untuk makan. Oke, anak-anak bagaimana? Bisa ya? Sudah Bu. Dicoba dulu ya. Udah diisi tabelnya? Sudah Bu. Oke. Lagi dikerjakan, Bu. Ya. Masih ada yang belum. Jawabannya sama satu kelompok ya, Bu ya? Boleh. Iya dong. Satu kelompok ada 3 orang kan Bu ya? Iya, satu kelompok ada 3 orang mengisi LKPD ya. Sudah, Bu. Sudah? Tabelnya sudah? Sudah. Oke, untuk tabel pengamatan kita jawab bersama-sama dulu. Nanti untuk pertanyaan analisis baru presentasi per kelompok ya. Oke, untuk kelompok 1 ya. Balon kuning didekatkan dengan dinding, apa yang terjadi? Tadi. Rian, Opi dan Riris, aduh kelompok 1 nih. Tarik menarik Bu. Ya, tarik menarik. Tarik menarik. Balon kuning dengan kain wol. Tarik menarik juga Bu. Ya, balon hijau ke dinding. Tarik menarik. Tarik menarik Menarik, Bu. juga. Oke. Sama. Balon hijau ke kain wol. Sama.
Tarik. Sama juga, Bu. Tarik Iya, menarik. menarik, Bu. Kalau balon kuning ke balon hijau? Menjauh, Bu. Menjauh. Iya, Menolak, Bu. menjauh. Tidak mau nempel dia. Iya. Oke, silahkan kelompok 1 presentasi Rian. Bisa dijawab pertanyaan nomor 1 Rian. Nomor 1 saja, Bu. Nomor 1 saja. Nomor 1 sampai nomor 4 ya. Oh iya, kalau begitu kami akan mempresentasikan. Jadi nomor 1 dari hasil pengamatan, muatan apakah yang terdapat pada balon kuning dan hijau setelah digosokkan? Mengapa balon kuning dan hijau demikian? Nah, hasil kami adalah pada saat menggosokkan balon pada kain wol, sejumlah atom di dalam kain wol akan terganggu. Sejumlah elektron di dalam kain wol terlepas dan berpindah ke balon. Akibatnya, balon memperoleh tambahan elektron, dan balon itu tidak lagi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Kain wol kehilangan elektron, sehingga kain wol itu bermuatan positif. Demikian pada balon hijau mengalami peristiwa yang sama. Itu adalah nomor 1. Ya, lanjut. Lanjut nomor 2. Ya. Hasil pengamatan termasuk jenis interaksi muatan tolak-menolak. Interaksi muatan pada balon hijau dan balon kuning. Muatan balon hijau dengan muatan balon kuning mengalami peristiwa tolak-menolak. Yang ketiga, kelompokkanlah pada hasil pengamatanmu yang termasuk jenis interaksi muatan tarik-menarik. Interaksi tarik-menarik terjadi pada balon kuning dengan dinding, balon kuning dengan kain wol, balon hijau dengan dinding, dan balon hijau dengan kain wol. Yang keempat, pada hasil pengamatanmu, interaksi apa yang terjadi pada kedua balon tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Interaksi pada balon kuning dan balon hijau yaitu interaksi tolak-menolak pada saat menggosokkan balon kuning dan hijau pada kain wol. Sejumlah atom di dalam kain wol akan terganggu, tidak netral. Sejumlah elektron dalam kain wol terlepas dan berpindah ke balon kuning dan hijau. Akibatnya, balon memperoleh tambahan elektron, dan kedua balon itu tidak lagi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Sehingga ketika didekatkan antara balon kuning dan balon hijau, akan terjadi interaksi tolak-menolak karena memiliki muatan yang sejenis. Itu nomor 4, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau kurang tepat dari kelompok 1 tadi setelah kita menyimak dan mendengar hasil presentasinya? Jawaban Apakah sama? sama, Kenapa? Bu. Sama, Sama Bu. ya, kalau begitu ya sudah bagus 1 ya sampai kelompok ke sama. 1. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Kalau kita perhatikan anak-anak, coba ini balon kalau kita gosokkan yang tadinya tunggu ya, tadinya ini netral ya. Netral, jumlah muatannya ini sama anak-anak. Jadi sama juga dengan pada kain wol. Kalau kita gosokkan seperti ini, apa yang terjadi? Yang biru lebih banyak, Bu. Ya, maka elektron pada kain wol ini akan melepas ke apa? Pindah ke balon. Pindah ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan negatif. Kemudian kain wol bermuatan apa? Positif, Ibu. Positif. Kalau positif dengan negatif didekatkan, apa yang terjadi? Tarik menarik. Menarik. Tarik menarik kan? Tarik. Coba kita lihat. Ah, benar. Ternyata tarik menarik. Berarti jawabannya kelompok 1 tadi sudah benar ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Ayo kelompok 2, kelompoknya Revinda, Muyaroh, dan Nur Asiah ya. Kalau bisa dibagi-bagi. Menjawab pertanyaan dari nomor 5 sampai nomor 7. Saya nomor 5, Bu ya. Ya.
Nanti Muyaroh nomor 6, Nur Asia nanti nomor 7 ya. Ya, ayo silakan. Nomor Revita. 5, ya pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi jika balon kuning dan hijau didekatkan ke dinding? Berilah alasan yang tepat sesuai dengan hasil percobaan. Jawabannya kami tadi setelah diskusi, jika balon kuning didekatkan ke dinding, ternyata interaksinya tarik-menarik. Pada simulasi PET, balon yang bermuatan negatif didekatkan ke dinding, maka muatan positif yang pada dinding itu ketarik ke kiri, dan muatan negatif tertolak ke kanan. Itu Bu, jawaban nomor 5. Oke, ada lagi? Jawaban nomor 6, Muyaroh Bu. Ya. Coba. Muyaroh. Nomor 6 ya. Nomor 6. Muyaroh, nomor selanjutnya Muyaroh. 6. Dari hasil percobaan virtual dan menyimak video peristiwa terjadinya petir, apakah terjadi interaksi muatan antara muatan yang berada di dasar awan dan muatan yang berada di permukaan bumi? Jika ada, bagaimanakah proses interaksi muatan antara awan dan bumi tersebut dapat terjadi? Dari hasil diskusi, maka jawabannya adalah iya, terjadi interaksi muatan antara muatan yang berada di dasar awan dan muatan yang berada di permukaan bumi. Proses terjadinya petir pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi. Muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik awan bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita melihat petir dan para guru. Pembuangan muatan negatif ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Kesimpulannya dari percobaan yang kami lakukan, benda yang digosokkan akan mengalami peristiwa tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan yang sejenis akan mengalami interaksi tolak-menolak, dan interaksi muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik, Ibu. Ya, sudah bagus ya. Kelompok lain ya, sama enggak? Sama Bu. Tadi kesimpulan percobaannya berarti benda yang sejenis akan menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak, Ibu. Tolak-menolak, sejenis. Bu. Ya, tolak-menolak. Berarti kalau yang muatannya tidak sejenis, dia tarik-menarik. Tarik-menarik. Oke, tadi kan kita melihat ini ya, proses terjadinya petir ya, tadi yang merupakan suatu masalah. Kira-kira siapa yang berani dari kelompok kalian mengemukakan pemecahan solusi yang terbaik itu apa? Ayo, di antara kelompok 1, 2, 3. Ibu Silakan. Nurjana, Bu. Bu Nurjana. Saya, Bu. Saya Ya, coba. silakan, Bu. Nurjana. Iya, kami tadi sudah diskusi, Bu. Menurut kelompok kami, ya terjadinya petir karena ada perbedaan muatan, Bu, ya. Antara di dasar awan dengan muatan yang di permukaan bumi. Nah, sehingga biar seimbang, Bu, yang muatan di awan, maka awan melepas elektron ke bumi, terjadilah petir. Nah, untuk menghindarinya, kita berlindung di tempat tertutup. Jadi, tidak bersentuhan dengan logam, Bu. Kemudian menghindari yang berada di tempat yang tinggi bila di luar ruangan. Jadi, jangan di tempat yang tinggi. Kemudian kita cabut juga semua stop kontak yang ada di rumah. Itu menurut kelompok kami, Ibu. Makasih.
Oke, terima kasih. Ya, semuanya sangat bagus ya. Sudah men-searching di internet, sudah melakukan percobaan, sudah mensimulasikan, sangat baik. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apa menyenangkan dengan simulasinya tadi? Sangat menyenangkan, Bu. Ada videonya. Lain kali ada hadiahnya, Bu. Iya. Oke, yang Ibu tekankan tadi ya dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu bahwa interaksi muatan itu ada dua jenis, ada tarik-menarik dan tolak-menolak. Kemudian ingat bahwa atom itu memiliki apa, komponen apa, yaitu proton, elektron, dan neutron. Kemudian ya kita ketika terjadi peristiwa petir sebaiknya kita mencari tempat yang aman dengan ya jangan di luar terbuka ya, ruangan terbuka di lapangan atau di tempat yang tinggi karena Di sawah. dampak ya bisa berdampak sangat bahaya bagi kita bisa terkena petir. Kesambar kita, Bu, nanti. Ya, jangan menggunakan bahan-bahan logam. Oke, anak-anak, kalau sudah paham semuanya ya atau bagaimana ini? Ada Insya pertanyaan? Allah sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu kasih waktu ya. Ini Ibu mau bagikan soal dulu. Soalnya gampang aja kok. Cuma pilihan ganda. Oke ya. Oke, Ibu sudah bagikan ya. Lihat di HP masing-masing. Sekarang kerjakan. Ayo Ibu kasih waktu. Tidak boleh kerjasama. Ya. Kalau tadi boleh kerjasama, sekarang kerja soal nggak boleh kerjasama. Dikerjakan masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ayo dikerjakan ya. Rian, fokus ya Rian ya. Ya. Ya, Bu. Ya, jangan toleh-toleh temannya ke sana kemari Rian. Percaya diri ya, kerjakan. Iya, lagi lapar, Bu. Ramadan lagi ganggu ini jadi. Oh, ya. Oke. Habis ini istirahat, teman-teman. Sudah ya? Sudah? Oke, Sudah, kalau Bu. sudah nanti Bu. dikumpulkan di ketua kelasnya, dikumpulkan sama Prabowo, nanti Prabowo kasih ke Siap. Ibu ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Oke, sekarang Ibu Guru mau menyampaikan tadi siapa ya yang kelompoknya yang paling baik kira-kira ini. Oke, Kelompok 2, Bu. kelompok yang paling aktif Kelompok adalah 1. kelompoknya 1 tambah 2, 3. Dinda. Kelompoknya ayo tepuk tangan. Aduh. Ya. Jajannya ya, Bu ya. Oke, nanti sebentar Bu Guru kasih snack ya. Nanti jam istirahat siap. makan. Oke, kelompok 1. Kelompok yang lain sudah sangat bagus ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita masuk ke elektroskop. Jadi kalian cari ya searching apa itu elektroskop dan prinsip kerjanya. Bisa ya? Iya, Ibu. Kami cari di internet nanti, Bu. Ya, terima kasih. Oke, sambil menunggu guru yang selanjutnya ya dan setelah itu baru istirahat ya Ibu, mohon pamit ya, tetap sehat selalu.